Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi wa min wuhulis syahawati ila jannatil qurubat. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahumullah wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Halaman 54 ya, di bawah setelah bintang 3. Amma fadluz zikri wad da'watu ilaihi wal hassu alaihi wat targhibu fihi faqad tadmanul Qur'anul Karim zalika kulluhu min wujuhin kasiratin nazkuru minha. Halaman 405 Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wan naf'a wal intifa' wal muzakara wat tazkir wal ifada wal istifada wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ilal huda wad dilalata 'alal khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini kita masih dapat hadir di majlis yang mulia ini, yaitu majlis ilmu dan majlis zikir di tempat yang mulia ini, yaitu baitun min buyutillah. Mudah-mudahan kehadiran kita di majlis yang mulia ini kita mendapatkan raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, tabi'in, a'immatil mujtahidin dan ulama amilin yang telah berjuang menyebarkan ajaran dan syariat Islam ke seluruh pelosok dunia, dan alhamdulillah Islam sampai ke Nusantara dan Indonesia tercinta. Alhamdulillah berkat perjuangan mereka kita termasuk hamba-hamba Allah yang beriman. Mudah-mudahan dengan bekal iman tersebut merupakan kunci bagi Allah untuk memasukkan kita kelak ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita ke kitab Bapak Ibu-ibu, halaman 405. Amma fadlu zikri. Ini fadail, fadlun jamaknya fadail atau fadilah jamaknya fadail. Adapun fadilah, keutamaan zikir, wadda'watu ilaihi, dan seruan untuk berzikir, wal hassu alaihi, dan continue. Makanya kita di pembukaan tuh wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah. Hassa itu artinya kita memotivasi gitu ya, mengajak sekuat-kuat tenaga untuk berpegang kepada kitab Al-Quran dan sunnah Rasul. Itu doa yang selalu saya baca ketika kita mau membaca kitab atau ngaji.
nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wal muzakara wa tazkir dan seterusnya. Wal hassu alaihi dan memotivasi alaihi atas zikir. Artinya adapun fadilah zikir dan seruan untuk senantiasa berzikir dan memotivasi untuk berzikir, war targhib fihi, dan targhib itu artinya asalnya cinta lah, cinta ya. Karena kata rogiba ini ada dua maknanya. Satu makna cinta, yang satu makna benci, tidak suka. Satu kalimat artinya dua. Ini bahasa Arab namanya musyarakah. Kalau rogiba fi artinya cinta, makanya wat targhib bihi, mencintai. Tapi rogiba an artinya nggak suka, benci. Kalau ada pernikahan tuh selalu diingatkan, paman rogiba an sunnati falaisa minni, kata Nabi. Paman rogiba an, siapa yang tidak suka atau benci sunnati, sunnahku, falaisa minni, enggak masuk umatku, enggak diakui. Itu artinya orang yang tidak mau menikah, karena menikah itu termasuk sunnah. Namanya targhib fi. Wat targhibu fihi, dan targhibu fihi suka, fihi fi zikri, berzikir. Faqad tatmanul Qur'anul Karim, maka sungguh Al-Qur'an Al-Karim tadmanu zalika kulluhu, mengisi, asalnya meliputi itu. Ada di dalam Al-Qur'an dalilnya lah, kurang lebih begitu. Min wujuhin kasiro, dari berbagai sisi ada dalilnya ayat Al-Qur'an semuanya. Begitu juga sunnah yang udah kita baca. Ini pengulangan-pengulangan aja nanti. Nazkuru minha, kita ambil kutip di antara yang banyak wujuh kasiro itu ya, dari berbagai sisi kita kutip di sini. Al-amru bihi mutlaqan wa muqayyadan, perintah berzikir baik secara mutlak maupun lawannya secara muqayyad. Muqayyad itu artinya bukan tidak mutlak, namanya muqayyad. Muqayyad itu terikat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu uzkurullaha katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ini yang sering saya ulang-ulang di awal-awal. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ini dalam surah Al-Ahzab. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman walaupun imannya fluktuatif. Masih begini nih. Tar naik, tar turun, tar naik, tar turun. Kenapa? Karena diungkapkan dengan fi'il, ya. Fi'il. Kalau diungkapkan dengan fi'il, maka itu indikasinya kita in proses, dalam berproses. Fluktuatif tuh begitu, bergelombang. Tapi kalau diungkapkan dengan isim, maka dia menjadi sabit, udah 220 voltase, dia nggak kurang-kurang tuh. Misalnya ya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, itu imannya udah kokoh gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala paham benar, memahami dan mengerti bahwa manusia itu tidak semuanya kayak ulama besar, alama, ahli ibadah yang udah kokoh imannya. Kalau kita begini, tapi itu diseru. Makanya alhamdulillah in proses, dalam berproses kita menuju yang lebih baik dan yang terbaik.
Wahai orang-orang yang beriman, walaupun imannya masih fluktuatif, turun naik, uzkurullaha zikron kasiro. Hendaklah kalian berzikir. Perintahnya rame-rame nih, kalian nih semua yang ngaku orang beriman, hendaklah berzikir. Zikron kasiro, zikir yang banyak. Maf'ul mutlak nih, mutlak itu. Ini hati-hati ya, saya ingatkan nih soal membaca Al-Quran. Karena banyak benar masih pada salah. Saya pernah lagi keluar ke suatu daerah, tapi di Jakarta, masih di Jakarta. Sholat Jumat di situ. Khotibnya baca ayat ini. Ketika dia baca sambung, benar. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikron kasiro. Tapi ketika dia mensyarah menjelaskan ayat ini, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, disinilah kena batunya, dia nggak ngaji nahu. Apa dia baca? Izkuru. Waduh. Yang benar uzkuru. Dia ngikutin ikro. Ya kan? Enak. Ikro bismillah. Itu wahyu turun pertama. Ikro, dia baca izkur, salah. Karena kaidahnya kalau kalimat atau baris sesudahnya dhammah maka dibaca dhammah. Kalau baris sesudahnya fathah ro, ya ro, maka dibacanya i. Kalau baris sesudahnya kasroh, maka bacanya i. Cuma dua, nggak ada a. Ya, nggak ada a tuh. U atau i. Kalau a nanti apa salah? Muskil karena ala wazan ana. Jadi kalau kita baca azkur, maka artinya menjadi ana azkuru, saya berzikir. Bukan berzikirlah, bukan perintah itu. Makanya ini harus ngaji betul. Ya, ini banyak. Karena Al-Quran itu memang tidak boleh salah. Ya, di khutbah-khutbah itu banyak. Saya nemui banyak. Saya tidak sebutkan giliran siapa karena sejak COVID saya kan hanya sholat di sini. Jadi saya tahu. Saya belum cerita sama Kiai Sarbi ini. Ya tentu saja karena tidak melihat teks atau apa, boleh jadi keliru bacanya itu. Gitu. Bukannya dia nggak bisa, bukan bisa. Tapi karena dia tidak pakai teks, nggak, itu sangat berbahaya. Bahkan seorang ulama besar yang juga kita kenal, pernah saya di Akbar pun kena juga, salah juga akhirnya. Ya boleh jadi jamaah yang lain nggak pada tahu, ya tapi kan ada. Saya benarkan. Yang pertama di sini membaca surat Ali Imran 134 atau 135. Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dia baca fastaghfiru. Salah. Ya saya benerin dalam hati. Ini hati-hati harus bener. Bukannya dia nggak bisa, khotib itu bisa, cuma ya makanya pakailah teks. Yang kedua ayat surat apa itu saya lupa. Innama yakhsallaha min ibadihi al ulama'u. Emang ini iskal nih, susunannya berat. Dia baca apa? Susunan belajar nahu. Innama yakhsallahu min ibadihi al ulama. Dimatikan karena waqaf. Padahal yang benar adalah innama yakhsallaha min ibadihi al ulama'u.
min ibadihil ulama'u. Hati-hati ini. Ya, banyak. Lah ini pada tingkat ustadz ya, masih salah. Kenapa? Karena memang innama yakhsallaha min ibadihi al ulama'u. Ayat ini memang iskal. Iskalnya di mana? Karena ulama'u fa'il, mestinya dia duluan, baru maf'ul bihi. Innama yakhsha Allaha min ibadihi al ulama'u. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah ulama. Ulama di sini adalah baik ulama agama maupun ulama non agama atau ilmuwan. Einstein kalau dia muslim, ulama itu. Ya, banyak ahli nuklir, ahli fisika itu ulama. Mereka lah yang takut kepada Allah karena mereka tahu itu membahas bintang, galaksi, membahas tentang lautan, semuanya ada di dalam Al-Quran. Kalau kita salah baca seperti yang dibaca itu, innama yakhsallahu min ibadihi al ulama, bahaya. Allah yang takut, bukan ulama yang takut Allah. Allah takut dia. Awasin, hati-hati. Beda baca, salah makna. Makanya di dalam kajian tafsir tentang ayat ini itu adalah qiraat syaz namanya. Syaz itu yang nyimpang. Jadi Allah takut sama ulama, bukan ulama yang benar-benar ulama, tapi ulama yang ulama yang ambilin, bukan amilin. Makanya di orang-orang ahli tafsir hati-hati nih. Ulama-ulama yang lihat amplop doang, lihat apa, lihat ini kepada pejabat dan lain-lain, masuk di sini nih. Allah takut dia tuh, bukannya dia takut Allah. Walaupun itu qiraat syaz, nggak boleh kita bacanya innama yakhsallaha, innama yakhsallahu, tapi innama yakhsallaha min ibadihi al ulama. Hak di sini dia maf'ul bihi, objek muqaddam, didahulukan. Ulama'u dia fa'il, subjek yang diakhirkan. Nah ini iskal, memang problem iskal itu. Kalau kita belajar menurut susunan gramatika qawaid bahasa Arab. Tapi Al-Quran banyak yang susunan seperti itu. Apa ro'aita manittakhoza ilahahu hawahu. Ini juga sama. Saya di luar. Khotib baca apa ro'aita manittakhoza ilahuhu hawahu, pakai dommahu. Apakah engkau gak perhatikan orang yang menuhankan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ini bahaya, ini harus kita ngaji. Nauzubillah ya. Saya selalu cerewet untuk mengingatkan. Makanya malam Sabtu manfaatin itu waktu malam Sabtu habis maghrib ya. Makhrajnya masih banyak yang apa? Belum benar. Masih belum bisa membedakan antara shin dengan sod. Ya. Banyak itu. Masih banyak. Ini banyak sekali saya menemukan, saya tidak sebutkan. Tapi harus kita perbaiki, in proses namanya ya. Sedang kita dalam proses belajar, nggak apa-apa. Ya ini sedikitlah kita satu ayat. Jadi wahai orang-orang yang beriman, walaupun imannya fluktuatif, uzkurullaha zikron kasiro, hendaklah kalian berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyak zikir. Zikron kasiro diulang dari kata zikir, itu adalah maf'ul mutlak namanya. Jadi kalau kalimat kata kerjanya diulang, maka maknanya mutlak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan hendaklah kalian bertasbih kepada Allah. Hu-nya itu kepada Allah. Bukratan wa asila, baik pagi maupun petang.
Makanya Nabi dan ulama menganjurkan kita habis subuh dan habis asar. Itu ada dalilnya. Bukrotan wa asila, pagi dan petang. Nah ini enaknya nih, orang yang sudah istiqomah zikir, tasbih dan lain-lain atau wirid, huwallazi yusolli alaikum, dan Allah akan bersolawat kepada kalian. Jangan ditafsirkan secara harfiah, Allah kok solawat sama kita, padahal Allah menciptakan. Itu sering benar saya jelaskan. Tapi maksud solawat Allah ini memberikan berkah dan rahmat kepada kita. Jadi Allah memberikan keberkahan, gaus, makanya istighosah, ya kan, rahmat dan lain-lain. Huwallazi yusolli alaikum. Maknanya adalah Allah menurunkan rahmat, anugerah alaikum kepada kalian. Siapa? Yang uzkuru, yang panjang tuh ya, yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sabbihu, membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu yusolli alaikum. Kalau bahasa Arabnya wa malaikatuhu yusolli alaikum, dan para malaikat pun bersolawat kepada kamu. Enak benar ya kan? Apa yang dimaksud dengan solawat malaikat kepada kita? Karena kita membaca solawat adalah malaikat memohonkan ampunan untuk kita yang membaca solawat. Jadi ada dua nih yang nggak boleh kita pahami secara harfiah, tapi ulama tafsir sudah menafsirkan seperti itu. Solawatnya Allah adalah menurunkan rahmat, anugerah, hidayat dan lain sebagainya. Solawatnya para malaikat adalah memohonkan ampunan untuk dia yang membaca solawat, ampunan kepada Allah. Terus liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, agar liyukhrijakum, akhraja yukhriju, mengeluarkan kalian dari kegelapan, dari zulumat, ilan nur, kepada cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima, wa kana, dan dia adalah dengan orang-orang beriman, rahima, lagi maha pengasih, maha penyayang. Udah, ayo banyakin ya. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi. Itu di akhir. Ya Allah, keluarkanlah kami min zulumatil jahli, dari kegelapan kebodohan. Itu doa yang setiap kita baca itu muqaddimah. Ya. Itu dari ulama, itu dari ulama hadis, yaitu Ibnu Hajar Al Asqalani, sehingga saya di tiap pembukaan taklim tuh memulai dengan itu. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi, dan dari kegelapan waham. Waham itu selalu ragu, ini itu, nggak pernah mantap gitu. Faiza farogta fansob, harusnya kan gitu. Tapi ini kita waham begitu. Ini iya, ini begini, ini begitu. Ya. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifah. Namanya ila nur, jamanya anwar. Ila anwaril ma'rifati, kepada cahaya ma'rifah, ilmu pengetahuan. Asalnya kita nggak tahu, jadi tahu. Setelah kita tahu, kita amalkan sebagai ilmu yang bermanfaat. Begitu. Ya. Ila anwaril ma'rifati wa miwuhulis syahawati ila jannatil qurubat, dan dari wuhul syahwat yang enggak terkontrol, ila jannatil qurubat, kepada keindahan taman taqarrub ilallah. Yang dulunya kita jauh, mudah-mudahan ya itu akan itu kita semakin dekat. Jannat itu kan sorba, taman, kepada taman kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saya mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan, kesalahan dan lain-lain maupun kelebihan waktu karena udah lewat 17. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.